Sekitar abad 17, pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkenalkan tanaman tebu ke Indonesia melalui sistem tanam paksa atau yang biasa disebut dengan culture stelsel. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keuangan pemerintah Belanda yang menipis akibat perang. Tujuan tanam paksa adalah untuk mendapatkan hasil bumi yang sebesar-besarnya, termasuk komoditas gula yang laku di pasaran Eropa. Pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu, pabrik gula diharuskan untuk menanam tebu sendiri dengan sistem sewa tanah dari petani. Pada masa itu juga mulai diperkenalkan sistem kapitalisme liberal, di mana diperbolehkan mulai masuknya modal swasta. Sehingga di masa itu mulai dikenallah ada pabrik gula partikelir atau swasta dan pabrik gula yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada awal tahun 1900-an, industri gula di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, mulai berkembang sangat pesat. Sehingga di Pulau Jawa saja terdapat kurang lebih 179 buah pabrik gula dan 16 perusahaan tebu. Sebagian besar dari pabrik gula tersebut berada di Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur yang dilalui oleh aliran Sungai Brantas menjadi tempat yang cocok untuk menanam tebu dengan tanah yang datar dan sistem pengarian yang cukup. Sehingga banyak sekali pabrik gula yang berdiri di sepanjang hilir ataupun jalur Sungai Brantas. Nah, salah satu pabrik gula tersebut adalah pabrik gula Juwono yang berada di Desa Juwono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pabrik gula Juwono merupakan salah satu contoh dari pabrik gula partikelir atau pabrik gula swasta yang dimiliki dan dibangun oleh seorang pengusaha berkebangsaan Cina. Pabrik gula Juwono mulai dibangun pada tahun 1913 dan selesai pada tahun 1918 dan mulai beroperasi hingga tahun 1929. Halo, selamat siang. Siang ini saya ada di Kertosono ya, Nganjuk. Kita mengunjungi sebuah bangunan reruntuhan kuno, yaitu bekas cerobong asap atau cerobong dari pabrik gula Juwono, yaitu SF Juwono atau Swiker Fabrik Juwono. Kita akan lihat di situ ya, itu adalah bekas cerobong asapnya yang cukup unik. Kita lihat ada apa aja di sana, sambil cerita-cerita tentang sejarah tentang pabrik gula yang pernah ada di Juwono, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Yuk kita jalan. Bekas pabrik gula Juwono ini berada kurang lebih 5 km di selatan kota Kecamatan Kertosono. Berada di jalan raya yang menghubungkan antara Kecamatan Ngeronggot dengan Kecamatan Kertosono. Dari tepi jalan raya kita sudah bisa melihat keberadaan sebuah cerobong asap dari bekas pabrik gula ini, di mana oleh masyarakat setempat sering menyebut cerobong asap ini dengan sebutan setum. Pabrik gula Juwono sendiri sebenarnya beroperasi sangatlah sebentar atau singkat. Begitu selesai dibangun pada tahun 1918, pabrik gula Juwono berhenti beroperasi pada tahun 1929. Hanya beroperasi kurang lebih 11 tahun ya. Penyebab berhenti beroperasinya pabrik gula Juwono ini salah satunya adalah soal harga sewa tanah ke warga atau petani setempat, ditambah dengan ada campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda waktu itu.
Kondisi itu membuat pengusaha dari Cina ini memilih menghentikan operasi pabrik gula dan kemudian menghancurkan atau merobohkan bangunan pabrik gula ini. Pabrik gula Juwono berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 3 hektar. Namun pada saat ini yang tersisa yang bisa kita lihat sebagai bukti keberadaan pabrik gula tersebut hanyalah ada 2 buah bangunan besar, yakni gapuro masuk tadi di depan dan keberadaan sebuah cerobong asap atau setum. Sedangkan bangunan-bangunan lainnya sudah rata dengan tanah, berganti dengan pemukiman warga dan ladang atau persawahan. Bangunan stum atau cerobong asap bekas pabrik gula ini sekarang berada di pinggir sebuah ladang jagung. Kondisinya masih terlihat kokoh dan kukuh, meskipun di sisi sebelah barat terlihat ada beberapa lubang dan retakan, namun tetap tegak dengan berdiri kokoh. Konon dahulu juga sempat diusahakan untuk merobohkan bangunan setum ini, namun karena mungkin sulit ya, akhirnya bangunan setum ini dibiarkan terbengkalai begitu saja hingga saat ini. Nah, yuk mari kita lihat lebih dekat keberadaan setum ini. Bagian bawah dari cerobong asap ini adalah bangunan berbentuk kotak ya, dengan panjang kali lebar 5 meter kali 5 meter dengan tinggi kurang lebih 10 meter yang menopang bangunan cerobong asap yang memiliki total ketinggian kurang lebih 35 meter. Pada sisi sebelah timur terdapat pintu masuk yang berupa gerbang dengan atap di atasnya berbentuk susunan bata lengkung. Desain struktur bangunannya sungguh sangat mengagumkan. Mengapa? Karena di sini saya lihat tidak ada atau saya temui adanya rangka atau beton, cor ataupun tulang besi sebagai kerangka bangunan, melainkan hanyalah susunan batu bata yang ditata dengan menggunakan perekat, entah waktu itu dengan menggunakan semen atau bahkan dari kata penduduk setempat ada yang mengatakan menggunakan campuran dari gula tetes tebu. Entahlah yang benar yang mana. Yang jelas bangunan ini masih kokoh hingga usia kurang lebih 105 tahun saat ini. Tebal dinding tembok dari batu bata ini kurang lebih bisa 2 meter ya, bisa terlihat di sini. Sangat tebal sekali temboknya. Masuk ke bagian dalam dari cerobong asap ini, di bagian lantai adalah sebuah lingkaran yang berdiameter kurang lebih 5,5 meter. Lihat ke atas, masih ada bekas tangga yang terpasang untuk naik ke atas. Dan sekarang dipasang kawat-kawat ya, entah ini untuk mencegah naik ke atas atau untuk memperkuat struktur bangunan supaya tidak roboh.
bangunan cerobong asap ini bukan dibangun oleh orang Belanda, melainkan oleh pengusaha keturunan Cina. Ini membuktikan pada kita bahwa bukan orang Belanda saja yang bisa membangun sebuah bangunan yang sangat kuat, kokoh, dan bertahan hingga ratusan tahun. Namun, orang pribumi ataupun orang selain Belanda juga bisa membangun bangunan yang kokoh kuat seperti ini. Nah, inilah jalan-jalan kita hari ini di bekas pabrik gula Juwono, mengunjungi cerobong asap yang sangat unik ini. Di sini kita bisa belajar sejarah mengenai industri gula di Indonesia dan mengenal bangunan-bangunan peninggalan kuno dari era kolonial penjajah Hindia Belanda. Sampai jumpa di jalan-jalan kita berikutnya. Terima kasih.